perempuan yang bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ratu kelak di surga. Nisaul jannah arba'ah, kata Nabi Muhammad alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Perempuan surga ada 4. Asiyah, istrinya Fir'aun. Maryam, ibunda Nabi Isa. Khadijah bintu Khuwailid dan Fatimah bintu Muhammad. Akan kuceritakan padamu mengenai Khadijah bintu Khuwailid. Perempuan satu ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perempuan-perempuan yang sibuk bermain-main, perempuan-perempuan yang mengejar kecantikan sebagai nilai dirinya, Khadijah justru sibuk untuk belajar ilmu pengetahuan. Ia berguru dari saudara sepupunya, Waraqah bin Naufal, yang merupakan seorang ahli kitab, mengikuti ajaran Nasrani. Ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dengan kitab Injilnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, Khadijah berguru kepadanya, belajar membaca dan belajar menulis. Satu waktu Khadijah mendapatkan satu mimpi yang sangat aneh sekali. Ia melihat ada cahaya terang dari atas langit, kemudian cahaya tersebut turun ke dalam rumahnya, dan cahaya tersebut jatuh tepat di pangkuannya. Kemudian cahaya tersebut bersinar, terus bersinar sampai cahayanya memenuhi, menyinari seluruh lapisan bumi ini. Keesokan paginya, ia pun menceritakan mimpinya tersebut kepada sang guru sekaligus sepupunya tersebut, yaitu Waraqah. Ia sampaikan apa yang menjadi mimpinya, dan Waraqah kemudian mengatakan, "Ya Khadijah, in sadaqti fima qulti." Jika benar apa yang kamu sampaikan kepadaku ini, mimpimu tersebut wahai Khadijah, yushak an yub'ath nabi akhir zaman. Sekarang ini dekat waktu terutusnya Nabi akhir zaman, dan aku rasa cahaya yang kamu lihat tadi adalah cahaya kenabian tersebut wahai Khadijah. Bersiaplah Khadijah, kamu akan menjadi istri Nabi akhir zaman. Berdebar-debar jantung Sayyidah Khadijah mendengarnya. Ia pun kemudian menanti-nanti waktu tersebut. Kawan-kawannya beberapa menikah, karena mereka memang biasa menikah di usia-usia yang masih muda, 11, 12 tahun, 13, 15 tahun. Sampai kemudian Khadijah menanti-nanti, datanglah lamaran dari orang lain. Nabinya belum kedengeran juga ada beritanya. Karena ternyata di usia Khadijah 15 tahun, nabinya baru lahir. Kan paut usia Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad 15 tahun ya. Jadi saat kawan-kawan Khadijah berusia 14 tahun, 13 tahun mereka sudah menikah, Sayyidah Khadijah calon suaminya bahkan belum lahir. Buat adik-adik jomblo, kalau kamu menanti-nanti, bisa jadi calon suamimu belum lahir juga. Teman-teman saudariku sekalian, sampai kemudian Sayyidah Khadijah menikah, punya 2 orang anak. Suaminya seorang pedagang. Sayyidah Khadijah pun belajar darinya tentang tata cara berdagang. Suaminya tersebut di usia sudah sekian tahun, ia meninggal dunia. Beberapa tahun sudahnya Sayyidah Khadijah menikah lagi, dapat 1 anak. Kemudian beberapa tahun sudahnya laki-laki ini pun juga meninggal dunia. Di usia 30-an tahun sekian, Sayyidah Khadijah menjanda. Akan tetapi ketika ia sudah menjanda dengan 3 orang anak dari 2 laki-laki, 2 suami tersebut, Sayyidah Khadijah kala itu menjadi seorang janda kaya raya. Ia memiliki harta yang sangat banyak dan dermawan. Ia tak hanya kaya, karena nilaimu bukan pada banyaknya harta yang kamu punya,
Akan tetapi Sayyidah Khadijah menjadi seorang perempuan mulia bukan karena ia kaya, akan tetapi karena ia adalah seorang yang dermawan dengan harta kekayaannya. Maka orang-orang yang kesulitan berdatangan kepada Khadijah. Maka Sayyidah Khadijah dengan hartanya membiayai janda-janda tua. Sayyidah Khadijah dengan hartanya menyantuni anak-anak yatim. Sayyidah Khadijah dengan harta dagangannya yang bukan hanya warisan, akan tetapi dia pun memperdagangkan hartanya tersebut menjadi seorang perempuan wanita karir 1400 tahun yang silam, ekspor impor barang. Perdagangan lintas negara, teman-teman. 1400 tahun silam. Betapa sangat majunya pemikiran Sayyidah Khadijah yang sudah 1400 tahun yang lalu. Masya Allah, Masya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hartanya ia belanjakan untuk kesenangan orang-orang banyak. Ia menjadi setara ratu di kota Mekah. Saat itu tak ada siapapun berani melamar Khadijah, meskipun semua orang berharap andai ia menjadi suami Khadijah pada waktu tersebut. Cantik, pintar, kaya raya, sangat dermawan, baik hatinya, mulia akhlaknya. Laki-laki mana yang tak tertarik dengan perempuan semacam itu? Tapi Sayyidah Khadijah begitu mulia. Sayyidah Khadijah menempatkan dirinya menjadi ratu untuk orang-orang Quraisy dengan memberikan harta yang dia punya untuk sedekahnya kepada orang-orang tersebut. Hingga satu waktu ia kehilangan orang kepercayaannya yang biasa membawakan barang dagangannya ke negeri Syam, Syria zaman sekarang ya. Dia pun mencari-cari siapa nih yang bisa saya percaya untuk bawa barang dagangan saya. Karena teman-teman saudaraku sekalian, nggak dulu nggak sekarang ya, nyari orang jujur yang bisa dipercaya terhadap urusan harta itu memang agak sulit. Zaman sekarang nih balik lagi ke masa jahiliyah nih. Islam tidak menjadi pondasi untuk kejujuran orang-orang. Meskipun sejatinya memang seperti itu. Di masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'it tabi'in. Dan bahkan di masa sekarang pun saya tinggal di negeri Hadramaut Yaman, itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang jujur-jujur dan dapat dipercaya terhadap urusan harta. Mudah-mudahan nih semua yang hadir di majelis ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemampuan untuk bisa jujur, untuk bisa amanah, untuk bisa melaksanakan amanat berupa harta yang dititipkan padanya dengan cara yang baik insyaallah. Tidak tertarik terhadap harta yang haram. Amin. Ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Aminah pun nyari-nyari, nanya sama temennya, namanya Nafisa. Fis, kamu punya nggak kenalan orang? Saya nih perlu buat orang bawain barang dagangan saya. Oh, kamu cari orang kayak gimana, Khadijah? Saya cari orang yang dapat dipercaya. Oh, kamu nyari Al-Amin? Iya, saya nyari Amin, orang yang dapat dipercaya. Ya kalau gitu Al-Amin. Iya memang saya nyari Al-Amin. Iya kalau gitu Al-Amin aja. Saya memang mencari Al-Amin. Iya kalau gitu Al-Amin aja. Muhammad bin Abdullah, itu Al-Amin. Dia orang yang sangat dapat dipercaya sampai dijulukin Al-Amin. Maksud kamu yang mana? Itu anaknya Aminah yang dulu waktu dia lahiran anaknya kita ikut menjenguknya. Itu Khadijah ikutan jenguk tuh anak. Jadi adik-adik jomblo anak-anak perawan, kalau kamu nengokin kelahiran bayi seseorang, bisa jadi itu adalah jodohmu. Sehingga sekalian, akhirnya kemudian katanya Khadijah, kalau begitu bisa nggak kamu panggilkan dia? Oh boleh, gampang aja. Dia juga memang
sangat ingin bekerja untuk membiayai keluarga pamannya. Panggillah Muhammad, bincang-bincang sama Khadijah, gimana? Kamu mau bawain barang dagangan saya? Tentu Tuan, saya akan membawakannya untukmu. Berangkatlah bersama dengan Maisarah, budak laki-lakinya Khadijah. Maisarah itu nama laki-laki, meskipun di negeri kita banyak dipakai untuk nama perempuan. Berangkat Muhammad dengan Maisarah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kala itu belum menjadi seorang nabi, berangkat. Usianya jelang 25 tahun. 24, jelang-jelang akhir 25, mau masuk 25. Berangkat nih Nabi Muhammad bersama dengan Maisarah. Pas pulang-pulang, Maisarah cerita sama Khadijah, "Tuan, perdagangan kita laku keras. Orang tuh nggak tahu ngelihat mukanya Muhammad, kepengen bawaan beli aja barang dagangan dia. Dagangan kita laku keras, kita untung besar-besaran Tuan. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan padamu." Terus kata Khadijah, "Ternyata akhunal Quraisy, saudara kita dari Quraisy itu," maksudnya Nabi Muhammad, "kemana kami berjalan kami dinaungin awan. Semula saya kira sejak kapan nih saya dinaungin awan. Tapi ternyata ketika saya berpisah dengan dia, dia yang dinaungi awan bukan saya. Dan kejadian ketika kami pulang, arah pulang menuju Mekah, kami berdua sedang bernaung di bawah sebatang pohon ketika kami dipanggil oleh pendeta pemilik satu sumi'ah, satu rumah ibadah yang ada di hadapan kami. Pendeta tersebut bertanya-tanya tentang Muhammad yang waktu itu tidak ikut bersama dengan saya menjumpai sang pendeta. Ia sambil melihat dari atas menaranya ke arah pohon yang di sana Muhammad sedang duduk, ya duduk sambil tidur-tiduran gitu, sambil ketiduran karena memang sangat lelah. Dia sambil melihat ke arah pohon tersebut dengan ada awan yang tak bergerak di atasnya. Dia bertanya padaku, "Siapa laki-laki di bawah pohon itu?" Aku menjawab padanya, "Daka akhil Quraisy, itu saudara saya dari Quraisy, bukan saudaramu. Sebab ia pastilah anak tunggal. Bagaimana dia punya saudara jika ayahnya bahkan sudah meninggal dunia saat ia 2 bulan dalam kandungan ibunya?" Kok kamu tahu? Bukankah dia ibunya pun sudah meninggal dunia saat ia berusia 6 tahun? Kok kamu tahu? Dia kemudian ikut pamannya kan, ikut kakeknya, hanya 2 tahun kakeknya juga meninggal dunia. Iya betul, bagaimana kamu tahu? Ia kemudian ikut pamannya kan, pamannya punya banyak anak-anak dan dia ikut membantu perekonomian pamannya dengan menggembalakan kambing di masa kecilnya. Iya betul, bagaimana kamu tahu? Dia pun penyuka warna hijau, saya nggak tahu. Dia punya kebiasaan, begitu banyak kebiasaan-kebiasaannya disampaikan yang saya tidak tahu Tuhan. Dia kemudian berkata, "Irja' ila biladak, kembalilah kamu ke negerimu dan jangan sampaikan ini kepada siapapun. Segera kembalilah. La yakun tahta dhillatil kasyajarah illa nabi." Ketahuilah, laki-laki yang sedang ada di bawah pohon tersebut adalah calon seorang nabi. Tuhan, ternyata dia nabi. Khadijah tersenyum, terbayang-bayang ucapan saudara sepupunya ketika ia menceritakan mimpinya dulu itu. Ia kemudian dilanda kegalauan. Akankah ia kembali menikah seperti dulu kala? Sebab dalam mimpinya dia melihat cahaya itu jatuh di pangkuannya. Bingung. Akhirnya cerita sama Nafisah. "Fis, gimana ya? Gimana nih Khadijah? Kayaknya saya mau kawin aja dah." "Wah, siapa nih laki-laki beruntung yang kamu mau menikah sama dia?" "Itu Fis yang kemarin." "Al-Amin, kamu mau nikah sama dia? Gimana menurut kamu?" "Wah, cocok, setuju."
Tapi gimana ngomongnya? Urusan saya. Udah kamu tenang aja. Nafisah deketi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kamu belum pengen kawin? Belum pengen nikah? Ya pengen sih. Tapi gimana? Gimana kenapa Muhammad? Kan kalau nikah kan mesti mikirin biaya untuk menafkahi istri, apalagi kalau punya anak begitu kan. Saya masih sibuk membiayai keluarga paman saya sekarang. Untuk hari-harinya aja agak susah gitu keadaannya Nafisah. Bagaimana kamu Muhammad in u'rida ilaikal jamal wal mal? Jika kamu diajukan kepadamu seorang perempuan tak hanya cantik tapi dia juga berharta. Maksud kamu siapa Nafisah? Khadijah teman saya. Bagaimana mungkin Khadijah mau sama saya? Kalau kamu mau, saya deh nanti yang bakalan nyampein sama dia. Gimana Muhammad? Setuju nggak? Iya deh. Saya tanya dulu ya sama paman saya. Nabi kemudian bicara sama pamannya, kemudian pamannya setuju. Pamannya kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Sayyidah Nafisah. Kemudian Sayyidah Khadijah pun melamar Nabi Muhammad SAW pada pamannya. Teman-teman, kalau sekarang nih banyak yang suka nanya sama saya, Ustazah, gimana menurut Ustazah kalau saya melamar orang? Saya nih perempuan, lamar orang gitu. Biar kayak Sayyidah Khadijah. Saya yang lamar gitu. Saya bilang boleh, kalau laki-lakinya kayak Nabi Muhammad. Tapi kalau laki-lakinya cuman Budi, Ardi, Anton, Salim, Bambang, udah gak usah. Biarin dia aja yang melamar kamu. Ya, Masya Allah. Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi yang dilamar sama Sayyidah Khadijah. Karena memang dalam hal ini seperti yang tadi saya sampaikan, Sayyidah Khadijah saat itu setara ratu. Siapapun tuh pasti akan dengan senang hati kalau mendapatkan lamaran dari beliau. Teman-teman saya ikut sekalian, maka dilangsungkanlah pesta pernikahan. Ada hal yang ingin saya ceritakan kepadamu, dan ini jarang sekali dibahas orang, tapi saya sering membahasnya. Adalah ucapan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad beberapa hari sebelum acara pernikahan. Sayyidah Khadijah manggil Nabi Muhammad kemudian berkata seperti ini. Bukan buat kenalan kayak semacam pacaran, kita udah halal nih. Bentar lagi kita halal loh. Enggak gitu teman-teman saya sekalian. Bukan nanya-nanyain kira-kira nanti kalau kita kawin kita punya anak berapa ya? Oh kita kasih nama apa anak kita? Bulan madunya kita kemana? Enggak begitu teman-teman. Sayyidah Khadijah dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan kedewasaannya, dan dengan hatinya yang penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia memanggil Nabi Muhammad kemudian berkata, wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu tahu. Bukan karena kamu tampan, bukan karena kamu cakap Muhammad, meskipun itu iya. Artinya bahwa andai Nabi Muhammad jelek sekalipun, Sayyidah Khadijah akan tetap melamar Nabi Muhammad alaihissalam. Bukan karena kamu masih muda wahai Muhammad dan masih kuat, meskipun itu iya. Bukan karena kamu baik akhlaknya, sopan budi pekertimu, meskipun itu iya. Bukan karena kamu orang yang sangat dapat dipercaya, meskipun itu iya. Aku ingin menikah denganmu Muhammad, karena aku kira kamu adalah calon nabi yang akan diutuskan nanti. Aku ingin kamu membawaku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu wahai Muhammad. Aku berharap
Dengan aku menjadi istrimu, kamu tidak meninggalkanku dan membawaku ikut serta denganmu menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Bawa serta aku menuju Allah, wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, ya Khadijah, aku tidak tahu kebenaran dari persangkaanmu itu. Akan tetapi jika benar, aku tentu tak akan meninggalkanmu, wahai Khadijah. Dan jika engkau salah, jika aku ternyata tidak menjadi nabi seperti yang kau sangkakan, aku yakin Allah yang kamu menikahiku karena Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Saudaraku sekalian, jika kamu mengerjakan sesuatu karena Allah, Allah tak akan pernah meninggalkanmu. Tapi jika kamu melakukan sesuatu hanya karena seseorang, bersiap-siaplah untuk kecewa. Kalau kamu mengerjakan sesuatu karena hal lain selain karena Allah, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Siapa yang bikin majelis bukan karena Allah, hanya karena kepengen jadi perempuan mulia, kepengen jadi orang yang terkenal misalnya, kepengen jadi seorang yang dimuliakan, bersiap-siaplah kecewa di dunia sebelum kamu akan kecewa di akhirat. Nyekolahin anaknya ke pondok-pondok pesantren bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi berharap mudah-mudahan nanti anak saya jadi ustazah, dipanggil sana, dipanggil sini, kayaknya banyak dapat amplop, nanti dia bisa. Bersiap-siaplah kecewa. Jika kamu melakukan sesuatu apapun hanya karena dunia, bersiap-siaplah kecewa. Akan tetapi jika kamu melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Allah memuliakan Sayyidah Khadijah hingga menjadikannya sebagai ratu kelak di surga. Aku menikahimu karena aku kira kamu adalah calon nabi yang kelak akan diutus, wahai Muhammad. Aku berharap jika kamu menjadi seorang nabi nanti, bahwa aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu, wahai Muhammad. Dan apa yang disangkakan Khadijah benar adanya. Sesudah 15 tahun sejak mereka menikah, di usia Nabi Muhammad alaihissalam 40 tahun, Nabi Muhammad hari itu pulang dari kebiasaannya berada di gua selama beberapa waktu dalam keadaan gemeteran badannya, yang mengetuk-ngetuk pintu dengan sangat galau. Dibukakan pintunya oleh Sayyidah Khadijah. Malaka ya Rasulullah. Nabi Muhammad berkata, Zammiluni, Zammiluni ya Khadijah, Zammiluni. Selimutkan aku wahai Khadijah, selimuti aku, tolong selimuti aku. Sayyidah Khadijah dengan kemapanan pikirannya, ia pun tidak ikut-ikutan galau melihat kegalauan Nabi Muhammad. Ia tak ikut-ikutan panik melihat kepanikan Nabi Muhammad. Ia segera memapah suaminya, ia bawa ke atas tempat tidur, diselimuti Nabi Muhammad, diselimuti lagi sampai tenang Nabi Muhammad alaihissalam. Ditunggunya di sisi tempat tidur sampai Nabi Muhammad bercerita, Khadijah, sewaktu aku tadi sedang berada dalam gua, tiba-tiba aku didatangi oleh seseorang. Kemudian ia mendekati aku dan berkata, Ya Muhammad iqra, syadid bayadith thiyab. Orang itu bajunya sangat putih, syadid sawadis syar, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan seperti habis melakukan perjalanan. Padahal gua itu terletak 1,5 jam dari bawah kalau kita naik zaman sekarang ini. Tapi dia seperti tidak habis melakukan sebuah perjalanan. Aku tidak mengenal dia, wahai Khadijah. Ia berkata kepadaku, Ya Muhammad iqra, wahai Muhammad bacalah. Aku berkata, Ma ana biqari, aku tidak dapat membaca. Dia mendekatiku, kemudian mendekapku dengan sangat erat. Hatta dhanantu annahul maut, sampai aku kira jangan-jangan ini adalah kematian yang diceritakan orang-orang. Aku nyaris kehabisan nafas. Ia melepasku, kemudian berkata, Ya Muhammad iqra, wahai Muhammad bacalah. Aku kembali berkata, Ma ana biqari,
Aku sungguh tidak dapat membaca. Ia kembali mendekapku Khadijah. Sampai aku benar-benar nyaris kehilangan nafasku. Ia kembali melepasku kemudian berkata, "Ya Muhammad Iqra." Aku kembali berkata, "Ma ana biqari." Saya sungguh nggak bisa baca. Ia kembali mendekapku sangat erat. Sampai aku benar-benar lunglai badanku. Ia kembali melepasku kemudian berkata, "Ya Muhammad Iqra." Kali ini aku bertanya, "Madza aqra?" Apa yang harus saya baca? Ia berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Kata-kata itu seperti dicap di dadaku. Aku langsung menghafalnya wahai Khadijah. Aku masih gemetar ketika orang itu kemudian pergi keluar begitu aja. Aku kemudian mengikutinya dan aku tidak mendapatinya ada di luar wahai Khadijah. Aku kemudian tergopoh-gopoh pulang menuju rumah kita ini wahai Khadijah. Sayyidah Khadijah memandang suaminya, kemudian tersenyum dan bertanya, "Mada takhsyah ya Muhammad?" Apa yang kamu takutkan wahai Muhammad? Amimasinnya musuh? Kamu takut ada jin? Kamu takut ada kekuatan gaib? Jin-jin? Kamu takut kerasukan? Kamu takut ada setan yang mengganggumu? Nabi Muhammad mengangguk. Kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan, "Hasyaka ya Muhammad." Tidak akan wahai Muhammad, tidak akan. Tidak akan orang sepertimu diganggu oleh yang jahat-jahat. Tidak akan ada orang sepertimu, ada yang jahat-jahat mengganggumu dari yang gaib-gaib itu wahai Muhammad. Kenapa begitu? Innaka latasilur rahim. Engkau adalah seorang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi dengan kaum kerabatmu. Wa innaka latakilul aitam. Kamu adalah orang yang senantiasa menyantuni anak-anak yatim. Wa innaka lataqrid dhaif. Kamu adalah orang yang senantiasa memuliakan tamu. Orang sepertimu tak akan dikecewakan oleh Allah wahai Muhammad. Sayyidah Khadijah, teman-teman saya sekalian, para ulama mengatakan ini istri teladan tuh mestinya gitu tuh, nggak bikin panik suaminya. Justru sebaliknya, suaminya dalam keadaan panik dia bisa menenangkan dengan cara menghibur suaminya dan menyampaikan betapa sangat berharganya dia dan menyebutkan tentang kelebihan-kelebihannya. Kalau suamimu panik, anakmu panik, ingetin dia tentang betapa berharganya dia, betapa mulianya dia. Anakmu di saat sedang ketakutan bilang, "Oh enggak akan nak, kamu kan hamba Allah, kamu kan anak baik, kamu sangat soleh, kamu enggak pernah tinggal sholat, kamu gampang kalau diajakin sholat. Orang kayak kamu nak enggak bakalan dikecewakan sama Allah. Tenang nak, mohon perlindungan sama Allah, enggak akan ada apa-apa ya nak ya." Gitu bu, bukan malah tambah ditakut-takutin. Tadi yang kamu lihat orangnya kayak gimana? Kayak gitu caranya. Suamimu di saat bercerita, "Aduh saya takut banget nih, ada urusan nih di pekerjaan saya begini begitu segala." Tenangkan, tenangkan, bukan yang emang kamu memang kayak begitu orangnya. Ya pantas saja kamu digituin sama orang. Nah kamu kan orangnya begitu, enggak gitu teman-teman. Jadilah istri yang solehah, membawa kebaikan bagi suaminya, membawa kebaikan bagi suaminya. Jangan malah kamu jadi orang yang mengajak suamimu kepada keburukan-keburukan. Harta haram berani aja dilanggar. Kenapa gitu? Yang penting kan kita hidup mapan nih, udah haram-haram terabas saja bang, tenang aja bang, masuk neraka kita bareng-bareng gitu. Ya gitu caranya tentu saja. Yuk menuju Allah bersama-sama dengan seluruh keluarga kita insya Allah. Menuju Allah bersama-sama dengan seluruh keluarga kita insya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, para ahli sejarah mengatakan tentang sifat Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Katanya mereka, innaha maqala la qattu inda zawjih. Asli saya
Saya setiap kali ngerasa kalau saya lagi susah-susah gitu ngadepin suami saya. Namanya orang hidup kan, sebagai seorang istri sudah nikah hampir 20 tahun nih teman-teman. Kan pasti ada aja gitu kan. Ada aja saat saya lagi kayak ngerasa aduh ini susah banget nih jadi istri ini, ya Allah berat banget. Saya bertawasul kepada Sayyidah Khadijah. Saya bertawasul kepada Sayyidah Khadijah. Saya minta kepada Allah, ya Allah keberkahan Sayyidah Khadijah, ya Allah keberkahan Sayyidah Khadijah. Jadikan saya istri yang solehah bagi suami saya. Jadikan saya istri yang benar sama suami saya. Mampukan saya, ya Allah, buat jadi istri yang soleh. Teman-teman saudaraku sekalian, ini panutan kita. Beliau tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Luar biasa sekali Sayyidah Khadijah kita ini. Panutan kita teman-teman. Saat hatimu sedang merasa sulit untuk menjadi istri yang soleha, deketi Allah. Minta padanya keberkahan Sayyidah Khadijah, ya Allah. Keberkahan Sayyidah Khadijah, ya Allah. Keberkahan Sayyidah Khadijah, ya Allah. Minta teman-teman saudaraku sekalian. Sebab Sayyidah Khadijah telah mengajarkan kepada kita nilai tinggi seorang istri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, bahkan Sayyidah Khadijah ketika Nabi Muhammad alaihi wasallam menjadi seorang nabi, betul-betul gangguan, cacian, hinaan, terpaan, siksaan dari orang-orang Quraisy, sampai-sampai membuat Sayyidah Khadijah yang asalnya seorang perempuan yang sangat dihormati menjadi diboikot, perempuan yang sangat kaya raya menjadi miskin papa. Mereka bahkan harus tinggal di lembah Wadi Abi Thalib. Sampai sekarang masih ada tuh. Saya pernah ditunjukin seorang supir waktu saya umrah. Dia bilang, "Hai Ustazah, hadil Wadi Abi Thalib." Dia bilang, "Ustazah Halimah, ini namanya lembah Wadi Abi Thalib." Dia bilang, tempat Nabi Muhammad dulu diboikot tuh di sini tempatnya. Dan namanya lembah Wadi Abi Thalib. Masya Allah. Sampai sekarang masih hanya lembah begitu aja. Dulu Nabi Muhammad tinggal di situ 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nabi Muhammad diboikot, teman-teman sekalian, tidak boleh ada makanan sampai ke sana. Memang tujuannya mau bikin Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah mati kelaparan di sana. Dan Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah bercerita, itu sampai-sampai beliau seringkali harus berjalan bermil-mil hanya untuk mencari daun-daunan hijau untuk mengganjal beliau dari rasa lapar yang tak tertahankan. Segitunya kalau beliau dapat makanan, ada yang sembunyi-sembunyi kirimin makanan, yang lebih didahulukan Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, sampai satu hari Nabi Muhammad ketika masih berada dalam lembah tersebut melihat istrinya sudah hanya tinggal tulang berbalut kulit. Wajahnya tua renta, udah sangat penuh dengan keriput. Khadijah yang dulunya cantik jelita sekarang menjadi sedemikian rupanya. Yang dulunya kaya raya, perutnya sudah tipis sekali, nggak ada apa-apa di perutnya. Sayyiduna Nabi SAW memandang istrinya, kemudian ia berkata, "Ya Khadijah, inni astahi mink." Wahai Khadijah, aku merasa malu padamu. Sayyidah Khadijah kemudian duduk. Ia tersenyum memandang suaminya, kemudian bertanya, "Dan mengapa engkau merasa begitu ya Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "Khadijah, aku dulu menikah denganmu, sedangkan kau adalah perempuan yang cantik jelita. Sekarang kau hanya menjadi seperti ini, wahai Khadijah, lebih tua daripada usia sebenarnya. Aku malu padamu Khadijah. Kamu dulu adalah perempuan yang kaya raya. Sekarang jangankan harta, untuk makan sehari-hari saja kita begitu kesulitan, wahai Khadijah. Aku malu denganmu Khadijah. Kamu dulu adalah seorang perempuan yang dianggap mulia oleh kaummu. Sekarang wahai Khadijah, kita diboikot seperti ini, kita diasingkan seperti ini, wahai Khadijah. Aku malu padamu."
Sayyidah Khadijah tersenyum kemudian berkata, jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Inni ana wa mali wa nafsi wa ruhi wa hayati wa mauti laka ya Rasulullah. Jangankan sekedar harta yang hilang, sejak aku menikah denganmu, aku sudah memutuskan seluruh diriku, hartaku, waktuku, tenagaku, nyawaku, bahkan hidup matiku sudah aku persembahkan untukmu ya Rasulullah. Saudaraku sekalian, pengorbanan ini diganjar Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan dari Allah seperti mana yang disampaikan dalam hadis Rahul Bukhari, bahwasanya malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sata'ti ilaik Khadijah, sebentar lagi Khadijah akan datang padamu membawa makanan dengan lauk pauknya. Saat Nabi Muhammad ada di gua, saat Nabi Muhammad ada di gua Hira, beberapa tahun sesudah kenabiannya Nabi Muhammad alaihissalam, engkau akan didatangi Khadijah sebentar lagi Muhammad. Idza ja'at, apabila Khadijah nanti datang, sampaikan padanya, Allah berkirim salam padanya dan aku Jibril berkirim salam padanya. Katakan padanya, Allah telah mempersiapkan untuknya baitan fil jannah, sebuah rumah di surganya yang di sana tak terdapat penderitaan dan air mata. Di dalamnya tak ada kesusahan, tak ada keringat, yang ada adalah kebahagiaan demi kebahagiaan. Subhanallah. Sayyidah Khadijah, Allah berkirim salam padanya. Teman-teman saudaraku sekalian, yuk nih, saya ajarin tawasulan kepada Sayyidah Khadijah. Saya laguin biar teman-teman gampang ingatnya. Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah, Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah, Zawjatul Mustafa, Ajillana bil Farija, Zawjatul Mustafa, Ajillana bil Farija. Bisa? Belum? Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah. Ya Allah, kami minta kepadamu dengan kemuliaan Sayyidah Khadijah. Zawjatul Mustafa, istri Nabi Muhammad alaihissalam. Ajillana bil farijah, ya Allah persegerakanlah kami mendapatkan jalan keluar atas permasalahan kami. Persegerakanlah kami mendapatkan solusi atas urusan kami. Persegerakanlah engkau memudahkan kehidupan kami. Kalau lagi hati-hati berasa sempit, minta kelapangan hati, silahkan baca itu ya. Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah, Zawjatul Mustafa, Ajillana bil Farija. Yuk sekali aja kita baca. Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah, Rabbi nas'aluk bihurmah Sayyidatina Khadijah, Zawjatul Mustafa, Ajillana bil Farija, Zawjatul Mustafa, Ajillana bil Farija. الفاتحة بنية التوسل لسيدة خديجة أن الله يجعلنا من الصالحات من المؤمنات من الموقنات ممن قرت به عين الرسول ممن قرت به عين سيدة خديجة لحضرة النبي. الفاتحة.